Banyak permintaan dari investorship di kolom komen mengenai isu tapering off yang rencananya akan dilakukan oleh The Fed di bulan November atau Desember 2021. Di antaranya dari RH Suprayono, Javier Pradipta Baksin, di mana untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut, saya akan membahas di video ini tentang yang pertama, apa sih tapering off itu? Yang kedua, apa dampak tapering off terhadap rupiah? Dan yang ketiga, apa dampak tapering off terhadap bursa saham Indonesia? Mari kita kupas di video yang kali ini. Yang pertama, kita akan bahas tentang apa itu tapering off. Seperti yang kita ketahui, sejak pandemi virus corona meneror negeri Paman Sam, untuk menopang ekonomi yang memburuk karena pandemi, Bank Sentral Amerika Serikat yang dikenal dengan nama Fed Reserve atau The Fed menggelontorkan likuiditas dengan kuantitative easing dengan cara membeli obligasi perusahaan senilai 120 miliar per bulan dengan cara printing money atau mencetak uang. Pembelian obligasi ini membuat perusahaan-perusahaan bisa bernafas dan mengembangkan bisnisnya sehingga membuat ekonomi Amerika bisa bertumbuh, tetapi memiliki efek samping meningkatkan inflasi. Saat ekonomi Amerika sudah pulih dan perusahaan dinilai sudah memiliki fundamental yang lebih baik, sedangkan inflasi Amerika Serikat yang dilihat dari Consumer Price Index atau CPI naik menjadi 5,4% year on year dan berada di level tertinggi dalam 13 tahun terakhir. The Fed merasa perlu mengurangi quantitative easing program untuk mengendalikan inflasi agar tidak terjadi hiperinflasi. The Fed rencana akan mulai menormalisasi kebijakan moneternya dengan cara mengurangi quantitative easing atau dikenal dengan nama tapering off dalam 2 tahap. Tahap yang pertama, program pembelian aset atau quantitative easing senilai 120 miliar US dollar per bulan akan mulai dikurangi secara perlahan. Dan di tahap kedua adalah tahap menaikkan suku bunga. Wacana tapering akan dilakukan The Fed di bulan November atau Desember 2021 dengan mengurangi dosis pembelian surat berharga atau quantitative easing sebesar 15 miliar US dollar setiap bulannya, sehingga akan membutuhkan waktu 8 bulan hingga quantitative easing menjadi 0. Pengurangan quantitative easing ini dikenal juga dengan istilah tapering off yang saat ini menjadi trending topik di pasar keuangan global. Sementara untuk suku bunga, para anggota The Fed membuka peluang kenaikan suku bunga pada bulan September tahun depan karena Amerika Serikat sedang mengalami inflasi yang tinggi. Setiap akhir kuartal, The Fed akan memberikan proyeksi suku bunganya terlihat dari dot plot. Setiap titik dalam dot plot tersebut merupakan pandangan setiap anggota The Fed terhadap suku bunga. Dalam dot plot bulan Oktober 2021, sebanyak 9 orang dari 18 anggota Federal Open Market Committee atau FOMC melihat suku bunga bisa dinaikkan di tahun depan. Jumlah tersebut bertambah 7 orang dibandingkan dot plot bulan Juni 2021, yang mana saat itu mayoritas anggota FOMC melihat suku bunga baru akan naik di tahun 2023. Inflasi di Amerika Serikat yang sangat tinggi menjadi perhatian. Dana Moneter Internasional atau International Monetary Fund atau IMF bahkan sudah memperingatkan bank sentral di berbagai negara untuk bersiap menaikkan suku bunga agar inflasi tidak lepas kendali. Untuk diketahui, inflasi di Amerika Serikat yang dilihat dari Consumer Price Index atau CPI saat ini berada di level tertinggi dalam 13 tahun terakhir, yaitu sebesar 5,4%
year on year. Tapering off ini dikhawatirkan investor akan berdampak besar bagi pasar keuangan dunia. Dari pengalaman sebelumnya, pada tahun 2013 dan 2015, tapering off memporak-porandakan pasar keuangan di negara-negara berkembang yang juga dikenal dengan nama taper tantrum. Indonesia juga terkena dampak dari taper tantrum, bahkan cukup parah, yang membuat rupiah merosot cukup dalam dan IHSG turun cukup dalam. Sejak The Fed mengumumkan tapering off pada Juni 2013, nilai tukar rupiah terus merosot. Dari akhir Mei 2013, di mana kurs rupiah berada di level 9.790 per US dollar, pada tanggal 29 September 2015 menyentuh titik terendah yaitu di 14.730 per US dollar, yang berarti terjadi pelemahan rupiah terhadap US dollar lebih dari 50%. Sedangkan IHSG turun pada tahun 2013 dari 5165 pada 24 Mei 2013 menjadi 4.196 pada 30 Agustus 2013. Dan kembali turun pada tahun 2015 dari 5.514 pada 6 Maret 2015 menjadi 4207 pada 2 Oktober 2015. Kondisi tahun 2013 dan 2015 ini membuat banyak investor dan trader yang resah dan khawatir sehingga meminta saya untuk membuat video tentang dampak tapering off terhadap rupiah dan IHSG saat ini. Yang kedua, saya akan membahas apa dampak tapering off terhadap rupiah jika tapering dilakukan saat ini. Kondisi fundamental Indonesia saat ini berbeda dengan kondisi tahun 2013 dan tahun 2015. Pada 2013, defisit transaksi berjalan Indonesia tinggi, yaitu di atas 3% dari produk domestik bruto. Sekarang, defisit transaksi berjalan Indonesia cukup rendah. BI memperkirakan hanya sekitar 0-0,8% pada tahun 2021. Perbedaan lain yang mencolok antara tahun 2013 dan tahun ini adalah porsi asing di pasar obligasi dalam negeri. Pada tahun 2013, porsi asing mencapai 40%. Sehingga ketika ada pergerakan keluar masuk mata uang, akan mempengaruhi nilai tukar hingga suku bunga acuan. Sedangkan saat ini, berdasarkan data dari Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Resiko, porsi kepemilikan asing di obligasi per 19 Oktober 2021 985,85 triliun. Hanya sekitar 21,6% dari total pemilik obligasi di Indonesia. Dalam hal ini, kalau porsi asing makin kecil, maka kemungkinan pelemahan rupiah juga akan terbatas. Di samping itu, Bank Indonesia juga punya peluru yang cukup besar buat menstabilkan rupiah jika mengalami gejolak. Karena cadangan devisa Indonesia per akhir bulan September 2021 sebesar 146,9 miliar US dollar yang merupakan rekor tertinggi sepanjang masa. Di samping itu, jika The Fed menaikkan suku bunga di tahun 2023, Bank Indonesia akan ahead the curve. Artinya, Bank Indonesia berpeluang lebih dulu menaikkan suku bunga daripada The Fed. Sehingga imbal hasil atau yield di dalam negeri masih lebih menarik bagi investor asing. Sekedar informasi, sejak pandemi virus corona menghantam Indonesia tahun 2020, Bank Indonesia sudah menurunkan suku bunga acuan sebesar 125 basis point, sehingga kini BI 7-day reverse repo rate berada di 3,5%, yaitu posisi bunga terendah sepanjang sejarah. Dari kondisi-kondisi fundamental Indonesia di atas, bisa kita simpulkan
jika tapering off dilakukan kalaupun rupiah melemah, tidak akan setajam tahun 2013 atau 2015, kecuali jika COVID-19 melonjak. Hal ini terlihat dengan stabilnya dan justru cenderung menguatnya rupiah mulai dari pengumuman wacana tapering off oleh The Fed di pertengahan September 2021 sampai video ini dibuat akhir Oktober 2021. Yang ketiga, apa dampak tapering off terhadap bursa saham, khususnya bursa saham Indonesia? Jika Anda perhatikan sejak pengumuman tapering off oleh The Fed pada pertengahan September 2021, di mana saat itu indeks saham Amerika dan Eropa turun atau merah, besok paginya IHSG di awal sesi memang merah atau turun, tetapi kemudian rebound menjadi hijau tebal dengan investor asing net buy atau foreign capital inflow di Bursa Efek Indonesia. Ini adalah sesuatu hal yang aneh, yang tidak biasanya. Karena biasanya kalau indeks regional merah, maka IHSG juga cenderung akan merah atau turun. Sehingga kalau kita jeli dan paham, hal ini menunjukkan investor asing sedang melakukan rotasi dana investasi dari bursa yang sudah mature atau dewasa ke bursa emerging market, terutama Indonesia, yang secara kenaikan indeks harga sahamnya lagging atau tertinggal dibandingkan indeks bursa saham yang sudah mature seperti di Amerika, Eropa, Hong Kong, ataupun Jepang. Yang lebih menarik lagi, IHSG justru mengalami kenaikan yang signifikan dari tanggal 29 September 2021 yang pada saat itu ditutup di 6.163 menjadi 6.657 atau mendekati rekor tertinggi IHSG pada tanggal 26 Oktober 2021 saat video ini dibuat. Dengan dana asing masuk atau capital inflow mencapai 39,4 triliun year to date, di mana total penghimpunan dana di pasar modal hingga 26 Oktober 2021 mencapai 273,9 triliun, dan angka ini jauh melampaui nilai penghimpunan dana di sepanjang tahun 2020 sebesar 118,7 triliun dan di atas target dari tahun 2021. Dan yang lebih aneh lagi, indeks saham Amerika seperti Dow Jones, Nasdaq, dan S&P 500 kemudian juga rebound, bahkan kembali mencetak rekor tertinggi di akhir Oktober 2021. Seolah-olah tidak ada kekhawatiran dari investor Amerika terhadap dampak dari tapering off. Apakah hal ini menunjukkan bahwa wacana tapering off akhir 2021 menjadi bukan momok yang menakutkan bagi investor Amerika? Atau apakah merupakan pertanda bahwa tapering off akan ditunda tahun 2022? Mengingat biasanya tidak pernah terjadi kebijakan makroekonomi besar di akhir tahun. Biasanya kebijakan makroekonomi besar dibuat di kuartal pertama atau kuartal kedua tahun berikutnya. Dari kondisi-kondisi di atas, apapun kondisinya, kelihatannya Santa Claus Rally atau window dressing akan tetap berlangsung di penghujung tahun 2021. Itu pendapat saya pribadi. Kalaupun bulan November 2021 tapering off dilakukan, ada kemungkinan saat bursa dunia merah, IHSG kemungkinan juga akan merah atau turun sesaat. Tetapi hal ini bisa kita manfaatkan untuk happy shopping yang kemungkinan akan kembali naik saat window dressing bulan Desember dan Januari efek yang kemungkinan IHSG akan break all time high menuju level 7.000-an. Video ini dibuat untuk sarana edukasi, bukan ajakan untuk membeli ataupun menjual saham. Jika Anda membeli atau menjual saham karena melihat video ini, segala keuntungan ataupun kerugian merupakan
tanggung jawab Anda pribadi. Disclaimer on. Oke, lakukan terus saving, investing, protecting agar hidup Anda makin sip. Saya, Tony Hermawan Adikaryo, sampai jumpa di puncak kemakmuran.